Halo, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang penjadwalan dalam sistem operasi. Jadi, penjadwalan adalah kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Nah, di mana penjadwalan ini bertugas untuk memutuskan proses yang harus berjalan, kapan proses berjalan, dan berapa lama proses itu berjalan. Kemudian ada 3 tipe penjadwalan dalam sistem operasi adalah ada 3 itu penjadwalan jangka pendek, penjadwalan jangka menengah, dan jangka panjang. Kemudian terdapat 2 strategi penjadwalan, yaitu ada penjadwalan non-preemptif atau run to completion, dan kedua penjadwalan preemptif ya. Kemudian di sini ada kriteria penjadwalan, ada adil atau fairness, efisiensi, ketiga ada responses, di mana responses time itu dibagi atas 2, yaitu sistem interaktif, kemudian ada sistem waktu nyata. Selanjutnya ada turnaround time, dan yang terakhir ini adil fairness adalah proses yang masuk ke dalam penjadwalan nantinya harus diperlukan sama, yaitu masing-masing dari proses ini mendapat pelayanan dari prosesor dan tidak boleh ada proses yang tidak kebagian layanan dari proses ini. Namun tentu saja waktu yang diberikan kepada proses ini sesuai dengan yang dibutuhkan prosesnya. Kalau efisiensi adalah waktu proses yang dihitung dengan perbandingan atau rasio antara waktu processing dengan total waktu operasi dari sistem komputer, sehingga dapat diketahui seberapa efisiensi penjadwalan yang diterapkan pada proses-proses yang sedang berlangsung. Kemudian kalau dia response time adalah waktu yang dibutuhkan oleh prosesor. Nah, untuk menanggapi proses-proses yang masuk ke dalam penjadwalan, di mana response time ini terdapat 2 sub kriteria di dalamnya. Sama seperti yang saya jelaskan tadi bahwa ada 2 tadi ya, kriteria atau yang berkaitan dengan response time. Kemudian ada turnaround time, yaitu atau TAT ya, biasa disingkat dengan TAT, yaitu waktu yang dihabiskan saat proses mulai masuk ke dalam sistem hingga proses itu diselesaikan oleh sistem. Kemudian ada throughput, yaitu jumlah proses yang dapat diselesaikan dalam satu periode waktu tertentu. Setelah kriteria penjadwalan, kita masuk di istilah-istilah penjadwalan ya. Ada berapa istilah-istilah dalam penjadwalan. Di sini ada antrian, nah antrian itu adalah sejumlah proses yang menunggu untuk menggunakan prosesor dan akan diproses sesuai dengan urutan antrian tersebut. Itulah dia antrian. Kemudian yang kedua ada prioritas. Nah, prioritas ini adalah merupakan mendahului antrian proses. Jadi misalnya nih, antrian proses berada di belakang suatu antrian, maka dengan diberikan prioritas, maka proses bisa berada di bagian paling depan pada antrian tersebut. Namun, sambil menunggu proses kerja yang sedang berjalan selesai terlebih dahulu, barulah antrian yang diprioritaskan tadi dieksekusi. Itu dia prioritas. Kemudian ada istilah ketiga adalah ada preempsi. Nah, preempsi ini sebenarnya jangan memberi prioritas. Jadi misalnya suatu proses berada di antrian paling belakang, dengan diberikannya preempsi, maka antrian tersebut akan berada di barisan paling depan. Dengan diberikannya preempsi, maka antrian tersebut berada di paling depan serta memberhentikan proses yang sedang berjalan dan langsung mengerjakan antrian yang diberikan preempsi ini. Jadi itu ketiga istilah-istilah dalam ini ya,
penjadwalan. Kemudian perhitungan kinerja prosesor. Ada dua perhitungan kinerja prosesor, yaitu lama proses dan lama tanggap. Kemudian masuk kita pada kesimpulan. Jadi dapat disimpulkan bahwa penjadwalan adalah kumpulan mekanisme dalam sistem operasi yang bertugas untuk memutuskan kapan proses berjalan dan berapa lama proses itu berjalan. Kemudian mempunyai dua strategi, yaitu strategi penjadwalan preemptif dan non-preemptif. Jadi sekian penjelasan tentang penjadwalan. Semoga bermanfaat.